Halo gengs, Goca. Jadi hari ini kita bakal bahas sebuah laptop yang menurut gue pribadi sangat menarik. Dan sebenarnya kita pernah bahas yang mirip-mirip, yaitu Asus VivoBook 14. Tapi yang versi ini itu adalah Asus VivoBook Pro 16X OLED. Kalau kalian ada nonton video gue yang bahas Asus VivoBook 14 OLED, di situ gue bilang kalau itu adalah sebuah laptop yang sangat cocok untuk semua orang gitu. Maupun kalian mahasiswa, pekerja kantoran, atau editor gitu. Pokoknya cocok. Nah, kali ini udah nggak cocok untuk semua orang lagi karena mereka fokusnya ke content creator atau lebih ke editor lah lebih tepatnya. Pertama-tama dia lebih besar di 16 inci sesuai namanya, tapi bobotnya dia tuh masih cukup ringan kok, masih di bawah 2 kilo. Tetap kerasa compact banget dan bisa masuk ke tas laptop ukuran 15 inci. Untuk layarnya ini yang bakal disukai oleh banyak orang karena ini sesuai namanya udah OLED 4K 3840 x 2400, warnanya rich, vibrant, warnanya akurat di 100% sRGB, 97% Adobe RGB, dan 100% DCI-P3. Terangnya sampai 500 nits, jadi udah enak untuk dipakai di outdoor. Yang 14 inch juga udah bagus banget kemarin layarnya, tapi itu masih di 2,8K. Jadi kita punya 4K dan juga layar lebih besar di 16 inch. Itu sangat-sangat welcoming untuk orang-orang yang kerjanya ngedit. Untuk build quality-nya udah cukup oke sih. Layarnya ada wobble sedikit yang wajar karena dia kan gede ya di 16 inci. Di bagian area keyboardnya juga ada flex sedikit, tapi overall itu nggak ada masalah. Untuk bahan atasnya ini tuh agak sedikit lucu sih. Jadi dia ini bahannya agak kayak sedikit ada tekstur kasar-kasar gitu. Dan untuk tekstur yang paling mendekati itu gua rasa tekstur kertas deh. Lebih kasar sedikit lah dari kertas, tapi ya tetap aja enak untuk dipegang. Dan gue pengen coba dia tuh bisa tahan lama atau enggak ya, kalau ke baret gitu bisa hilang atau enggak. Jadi gue coba baret sedikit aja di pojok situ. Maaf banget ya Asus. Dan setelah di baret itu nggak bisa hilang, kayak kalau gue coba gosok-gosok pakai tangan, baretnya nggak hilang sama sekali. Jadi ya waspada aja kalau misalkan kalian tahu kalian itu agak sedikit kasar gitu sama laptop kalian. Gua rasa sih, walaupun ini sekarang kelihatan bagus ya, kayak bersih dan enak gitu, cuman lama-lama mungkin bisa ada baret-baret. Oke, untuk hal lain di sini ada logo yang sama kayak Asus VivoBook lainnya, tapi gua nggak ngerti sekarang kenapa harus ada hashtag Be Explorer Ready Set Go. Gua awal pikir ini paling cuman kayak barang unit review aja ya, supaya hashtagnya bisa kelihatan ke semua orang gitu, tapi ini semua unit ada hashtagnya di depan sana dan menurut gue ini jadi agak sedikit berantakan aja desainnya gitu. Dan juga logonya agak sedikit nonjol dan gue nggak favorit banget sama desainnya kayak gini. Menurut gue ini agak terlalu kurang minimalis lah. Untungnya di dalam ini cukup minimalis dengan layarnya yang 86% screen to body ratio dan ada tulisan Asus VivoBook di bawahnya. Ada webcam di atasnya yang sayang banget cuma bisa di 720p. Come on man, ini 2022. Ada built-in covernya untuk bisa ditutup supaya ada privacy. Keyboardnya ini full size dan gue pribadi sih nggak pernah suka sama keyboard full size di laptop ya. Gue rasa itu jadi kayak super krem banget. Gue tahu ini 16 inch jadi bisa masukin lebih banyak, tapi alangkah lebih kerennya lagi kalau ini numpad-nya nggak ada dan sisain dua sisinya itu untuk speaker. Tapi gue suka keyboardnya ada aksen warna gitu, dan menurut gue itu hal kecil yang bikin terlihat lebih manis lah di dalamnya. Dan secara keseluruhan ketik di laptop ini juga nyaman, gue rasa kalian juga bakal suka. Ada power button-nya di bagian numpad itu yang harus pencetnya itu lebih kuat gitu biar nggak sengaja kepencet, dan ada fingerprint-nya juga di sana untuk easy login. Untuk touchpad-nya juga nggak ada masalah sama sekali, super enak, super responsif, dia gede juga kan ya buat lebih enak di jari kita. Tapi ada satu hal gimmick aja yang mungkin kalian udah tahu, yaitu dia punya dial pad ini yang lingkaran itu yang kita bisa kayak set di aplikasi Adobe Lightroom, Photoshop, dan banyak aplikasi lain lagi yang menurut gue sih kayaknya nggak bakal dipakai sih. Gue lebih pilih pakai shortcut aja di keyboard. Dan nah, ya gue rasa sih banyak editor juga bakal lebih pilih shortcut aja. Untuk colokannya udah lumayan lengkap, ada dua USB 2.0, ada satu USB 3.2, HDMI 1.4, satu Thunderbolt 4, support display dan power delivery, micro SD card, dan audio jack. Menurut gua kalau laptop ini didedikasikan untuk orang-orang editor gitu, mestinya sih taruh full size SD card aja, jangan yang micro. Gua rasa sih bakal banyak orang yang lebih seneng kalau kayak gitu, termasuk gua juga. Dan selain itu, ini masih 2.0, sayang banget, dua lagi di sini. Jadi yang cepet, USB yang cepet itu cuman di sebelah kanan aja. Oke, sekarang kita coba lihat spek dari laptop ini. Yang gua pakai ini di i7 11 Gen 11370H, 4 core, 8 thread, 16 GB RAM dual channel yang sayangnya udah on board, jadi nggak bisa di-upgrade lagi.
1TB SSD NVMe PCIe Gen 3 yang kecepatannya udah sangat bagus, dan RTX 3050 yang defaultnya itu di Studio Driver. Itu biasanya yang kalau kita mau download NVIDIA driver itu kita bisa pilih Game Ready Driver atau Studio Driver. Dan ini udah built-in di Studio Driver. Untuk performanya di Cinebench R23 setelah 10 kali tes, average-nya itu skornya di 4843. Dan untuk tes yang lebih kegunaan sehari-hari, untuk ekspor video 4K 5 menit dari Adobe Premiere Pro, kebetulan itu adalah video monitor yang kemarin ini gue baru aja upload, dan itu memakan waktu selama 8 menit 21 detik. Dan kalau import 50 foto RAW ke Lightroom, itu 1 menit 30 detik, dan ekspornya itu di 4 menit 9 detik. Buat gue, performance editnya ini udah sangat-sangat cukup untuk apa yang gue lakuin, jadi gue sih nggak ada komplain. Pas gue edit video itu ada sedikit tersendat-sendat lah ya, kadang sedikit patah-patah gitu, tapi ya lumayan wajar lah karena gue rekamnya 4K kan ya. Tapi secara keseluruhan sih proses editingnya itu masih halus-halus banget dan gue bisa nyaman banget edit video di laptop ini. Untuk performa gamenya sebenarnya RTX 3050 ini bisa mampu-mampu aja untuk main game zaman-zaman sekarang ya. Tapi balik lagi karena layarnya 4K jadi ya terkadang mungkin agak sedikit susah. Main Apex Legends di 4K low settings cuma bisa dapat di 40-an FPS, tapi kalau diturunin ke Full HD bisa dapat di 110 FPS. Laptop ini bisa main game tapi gue nggak bakal terlalu kayak percayain gitu karena layarnya juga cuma di 60 Hz kan ya. Tapi kalau kalian mau sekali-sekali ya bisa. Untuk suhu laptop ini juga masih termasuk oke lah ya di CPU-nya yang biasanya itu di 89 sampai 90 derajat. Tapi untuk VGA-nya itu adem banget cuma di 50-an derajat aja. Kipasnya ada suara tapi menurut gua sih nggak terlalu berisik-berisik banget. Yang penting kalau kita lagi nggak ngapa-ngapain sekarang, misalkan kita cuma ketik-ketik dan browsing, itu sama sekali silent dan nggak ada suara. Baterainya di sini lumayan besar, di 96 watt hour yang gue pernah pakai untuk editing di Lightroom dan juga pakai untuk keperluan foto studio gitu. Dan itu tahan selama 5 jam, jadi itu udah kuat banget, luar biasa. Gue kaget, gue nggak perlu cas. Gue bakal nyaman banget untuk bawa ini ke cafe untuk kerja-kerjaan yang ringan, kayak ketik script gitu, tanpa peduli untuk bawa chargernya. Speakernya di sini dari Harman Kardon, tapi menurut gue sih masih ya biasa-biasa aja sih, speakernya nggak terlalu gimana banget. Balik lagi kayak yang gue bilang, kalau misalkan numpad-nya nggak ada dan mereka taruh speakernya itu di dua sisi, di sebelah sini, dia arahnya ke atas, pasti bakal lebih keren lagi. Tapi paling ya bakal lebih mahal sih laptopnya. Dan ngomong-ngomong soal mahal, ini harga laptopnya itu di 22,9 juta atau ya 23 juta lah. Dan mungkin kalau lihat laptop di atas 20 juta itu udah kerasa mahal ya. Tapi menurut gue sih dengan harga segitu dan apa yang kita dapat, ini masih masuk banget. Kita dapat 16 inch yang ringan dan tipis, enak dibawa kemana-mana. Kita dapat 4K, 4K-nya ini yang penting banget. Dan juga kita dapat performance yang udah cukup banget untuk para editor casual di luar sana. Hal yang agak disayangkan itu adalah SD card-nya yang masih pakai micro SD card. Semua editor itu perlu full SD card menurut gua. Dan dua USB ini yang masih 2.0 jadi agak sedikit pelan. RAM-nya di 16GB yang nggak bisa di-upgrade, yang mestinya sih udah cukup-cukup aja ya, tapi mungkin ada aja editor yang pengen lebih gitu di 32 kan, jadi ya kita nggak bisa di laptop ini. Tapi menurut gua ini tetap aja laptop yang sangat-sangat worth it banget untuk orang-orang yang memang butuh sama spesifikasi seperti ini. Untuk orang-orang yang lebih casual tapi tetap pengen layarnya yang indah ini ya bisa pilih yang 14 inch aja. Untuk kalian yang tahu, kalian bisa ngandelin size layar yang besar ini yang pastinya bakal lebih enak lah ya untuk ngedit-ngedit gitu. Gua rekomen banget laptop ini. Oke, gua bakal kasih linknya dan informasinya di bawah kalau kalian tertarik. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.